pagi anak-anak MEM, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Saya harap kita semua masih dalam keadaan sehat selalu ya. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tema kita pada pagi hari ini adalah tema 9, Kayanya Negeriku, dengan subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran kedua. Untuk muatan yang akan kita pelajari adalah muatan PPKN dengan materi mengidentifikasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya air. Nah, pada pembelajaran yang lalu kalian pasti sudah tahu ya, bahwasannya hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Nah, apa-apa saja hak dan kewajiban masyarakat, terutama kita terhadap sumber daya air, mari kita perhatikan. Air merupakan sumber daya alam yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kegiatan yang menggunakan air, misalnya banyak manusia yang menggunakan air untuk mencuci, mengepel, minum, mandi, bahkan untuk menyiram bunga. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui di sini bahwasannya kewajiban kita sebagai masyarakat terhadap air adalah: yang pertama, kita wajib untuk mematikan keran air saat tidak digunakan. Yang kedua, menanam pohon di pekarangan rumah. Yang ketiga, kita tidak boleh membuang-buang sampah ke selokan. Yang keempat, kita harus mandi atau mencuci pakaian dengan air yang cukup. Yang kelima, kita tidak boleh menebang pohon yang dapat mengganggu kelestarian air. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Pada saat mengisi bak penampungan air ya, jika air di bak sudah penuh, sebaiknya keran air harus dimatikan ya, agar tidak membuang-buang air ya nak ya. Kemudian kita harus menanam pohon di pekarangan rumah. Ini contohnya adalah menanam pohon di pekarangan rumah ya, supaya kelestarian air tidak terganggu ya. Yang ketiga, kita tidak boleh membuang sampah ke selokan. Kenapa? Karena jika kita membuang sampah ke selokan, maka selokan akan tersumbat. Pada saat musim hujan datang, maka akan menimbulkan banjir ya nak ya. Jadi kita tidak boleh membuang sampah ke selokan. Kemudian kewajiban kita yang keempat, pada saat kita mandi ataupun mencuci, marilah kita menggunakan air secukupnya. Ya, kita tidak boleh membuang-buang air. Gunakanlah air pada saat mandi ataupun mencuci dengan air yang secukupnya. Yang kelima, kita tidak boleh menebang pohon. Kenapa? Karena jika kita menebang pohon akan mengganggu kelestarian air. Kalian pasti tahu ya nak ya, pohon itu akarnya sangat membantu dalam penyerapan air ya. Akar pohon itu sangat membantu dalam penyerapan air. Pada saat hujan datang ya, air yang masuk ke dalam tanah itu akan diserap oleh tanah dan ditahan oleh akar-akar pohon. Nah, apabila pohon ditebang, maka tidak ada lagi yang akan menahan air di dalam tanah ya. Nah, akibat pohon ditebang, maka akan terjadi longsor ataupun banjir. Jadi anak-anak, perlu kita sadari di sini, kita tidak boleh menebang pohon. Jika kita menebang pohon, maka dapat menimbulkan longsor ataupun banjir. Karena fungsi akar pohon itu menahan air yang ada di dalam tanah. Nah, inilah kewajiban kita sebagai masyarakat terhadap air. Nah, contohnya kita perhatikan ya nak, pada gambar ini. Di sini ada siswa yang sedang
mematikan keran air. Kenapa? Karena air yang ada pada bak air ini sudah penuh ya. Menutup keran air setelah digunakan merupakan salah satu kewajiban dalam menjaga kelestarian air. Nah, inilah kewajiban kita sebagai masyarakat dalam menjaga kelestarian air. Nah, apa-apa saja hak kita dalam menjaga kelestarian air? Nah, ini dia. Kita memiliki kewajiban terhadap air. Kita juga memiliki hak terhadap air. Hak kita terhadap air adalah yang pertama, kita berhak mendapatkan air bersih yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci. Kemudian hak kita terhadap air yang kedua adalah kita berhak mendapatkan kebebasan untuk menggunakan air. Misalnya kita berhak menggunakan air untuk mengairi sawah. Nah, anak-anak, para petani ya, para petani padi ataupun para petani sayur yang lainnya itu berhak mendapatkan air ya untuk irigasi atau mengairi sawahnya, sehingga tanaman yang ia tanam itu kecukupan air ya nak ya, seperti itu. Nah, inilah hak kita sebagai masyarakat terhadap air. Jadi anak-anak ya, perlu kalian ketahui ya, kewajiban kita terhadap air itu harus kita lakukan ya, baik itu mematikan keran air pada saat tidak digunakan, menanam pohon di pekarangan rumah, tidak boleh membuang-buang sampah ke solokan, mandi atau mencuci pakaian harus menggunakan air secukupnya, dan kita tidak boleh menebang pohon. Ya, inilah kewajiban kita. Kemudian hak kita berhak mendapatkan air bersih yang cukup untuk mandi, minum, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Dan para petani ya juga berhak mendapatkan air untuk mengairi sawahnya. Anak-anak, perlu kalian ketahui di sini ya, pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap sumber daya air itu harus seimbang. Kenapa? Supaya sumber daya air tetap terjaga kelestariannya. Nah, perlu kalian ingat ya nak ya, saya ulang sekali lagi, pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap sumber daya air harus dilakukan secara seimbang agar sumber daya air tetap terjaga kelestariannya. Nah anak-anak, berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan memberikan PKN kepada kalian. Kita perhatikan gambar A ya. Di sini ada air yang sedang mengalir pada bak penampungan air, sementara bak penampungan air ini sudah penuh ya. Nah, berdasarkan gambar ini, tugas kalian kita perhatikan. Tuliskan kewajiban kita ya agar tidak terjadi kondisi seperti gambar ini. Apa kewajiban kita yang harus kita lakukan agar tidak terjadi kondisi gambar seperti ini? Maksudnya agar tidak terjadi pemborosan air ini ya. Jika bak mandi sudah penuh sementara keran air masih menyala, maka akan terjadi pemborosan air ya. Nah, bagaimana kewajiban kita sebagai masyarakat ya supaya tidak terjadi kondisi seperti gambar ini ya? Apa yang harus kita lakukan? Itu maksudnya ya nak. Nah, ini gambar A. Kita perhatikan pada gambar B. Di sini gambar B ya, terjadi banjir di sebuah desa ya. Di sini terjadi banjir ya. Lebih tepatnya ya, bisa saja ini longsor ya nak ya, banjir dan longsor di sini ya. Nah, di sini terlihat gambar ya, di mana pohon-pohon yang di hutan itu terbawa arus banjir ya. Di sini juga terlihat ada TV, ada kasur yang terbawa banjir ya nak, terbawa arus banjir. Nah, tugasnya pada gambar B ini, tuliskan kewajiban kita agar tidak terjadi kondisi seperti gambar ini. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi kondisi pada gambar ini, agar tidak terjadi banjir atau longsor pada gambar seperti ini?
Ya nak ya, seperti biasa tugas ini dapat kalian kerjakan pada buku tugas kalian. Anak-anak, saya ingatkan ya, agar kalian tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu tetap berdoa. Seperti biasa, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak mem. Selamat pagi anak-anak.